Apa yang membuat penangkapan kemarin dinilai cacat hukum kalau menurut Anda sehingga layak diajukan pra peradilan? Iya, jadi kita mengatakan semuanya mulai dari penggeledahan, penangkapan, dan penahanan itu cacat hukum semua, tidak sesuai dengan prosedur. Sebagai contoh misalnya kalau kita baca KUHP ya, nanti Prof. Hipnu bisa memperbaikinya kalau memang saya salah itu, karena saya ingin juga mendengarkan dari Prof. Hipnu ya. Kami masih akan terus berjuang menegakkan kebenaran yang ada. Dan mohon terus supportnya, dan insya Allah kami berdua tetap kuat, tidak seperti para pengkhianat. Misteri dan polemik seputar tuduhan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo resmi memasuki babak baru di meja hijau pemirsa. Dua tersangka Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma bersiap menghadapi persidangan setelah berkas perkara mereka dilimpahkan ke jaksa. Menariknya, meski terjerat dalam substansi perkara yang sama, kedua tersangka memilih strategi hukum yang bertolak belakang. Roy Suryo menggugat lewat pra-peradilan karena prosedur penggeledahan dan penangkapannya dianggap tak sesuai. Sebaliknya, Tifauzia langsung bersiap menghadapi sidang pokok perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 2 Juli mendatang. Mengapa ada dualisme strategi hukum di tengah penolakan restoratif justice dari dua tersangka? Bagaimana persidangan ini akan menguji keaslian ijazah Jokowi yang dijanjikan akan diperlihatkan langsung oleh sang pemilik. Kita akan bahas bersama para narasumber yang sudah tersambung melalui sambungan Zoom sore hari ini. Ada kuasa hukum Roy Suryo, Bang Refli Harun dari Purwokerto, Jawa Tengah. Kita sudah tersambung dengan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Hipnu Nugroho. Kita sapa para narasumber, Bang Refli, Prof. Hipnu, selamat sore. Selamat sore. Saya naikkan lagi ya sedikit, kayaknya kepotong. Silakan. Bang Refli, ini pertama-tama saya ingin ke Anda ya untuk menjelaskan kenapa ada langkah yang berbeda dari Roy Suryo dan juga Dr. Tifa. Roy Suryo memilih untuk menempuh langkah pra-peradilan, sementara Dr. Tifa langsung siap untuk menghadapi persidangan pada 2 Juli nanti kalau tidak salah. Seperti apa Anda menjelaskannya? Iya, begini, mereka ini kan didampingi oleh grup lawyer atau grup penasihat atau advokat yang lumayan banyak. Jadi dalam perjalanan kemarin, itu ada beberapa grup atau kelompok lawyer yang mengassist mereka. Ada yang namanya TAKA, Tim Advokasi Anti Kriminalisasi dan aktivis dan akademisi dan aktivis. Kemudian ada Troya, Tifa, Roy Advocate. Kemudian ada Tokham dan ada TPDT, yaitu Tim Pembela Dr. Tifa. Nah, ketika kemudian kasus ini sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tentu kan dibutuhkan pembelaan. Pembelaan yang sifatnya spesifik, walaupun pasal-pasal yang dikenakan kurang lebih itu sama. Kenapa saya tahu begitu? Karena waktu pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, saya ikut mendampingi, dan kebetulan kita bersebelahan pemeriksaannya antara Roy Suryo dan Dr. Tifa itu tidak di-skat ruangannya. Jadi kita tahu pasal-pasal yang dikenakan itu sama. Tetapi kan bagaimanapun karena sidangnya ini bisa terpisah dan bisa juga gabung tergantung nanti agenda sidangnya, maka mereka tentu menyiapkan masing-masing kan. Misalnya untuk dakwaan, walaupun dakwaannya itu sama, kurang lebih pasal-pasalnya, tetapi kan uraiannya jelas berbeda, peristiwanya bisa berbeda kan. Sehingga ketika mereka mau menyusun eksepsi, mau menyusun apapun pembelaan begitu, ya tentu harus spesifik. Sehingga akhirnya mereka mengambil jalan untuk persidangan itu dibela oleh tim lawyer pribadi masing-masing. Dr. Tifa di assist atau dibela oleh TPDT, tim pembela Dr. Tifa, sementara Roy Suryo dibela oleh Tokham. Nah, saya yang kemudian koordinator Troya mempersatukan dua mereka ini, ya otomatis saya harus memilih kan. Maka kemudian ternyata yang meminta saya adalah Tokham begitu. Jadi sehingga untuk persidangan akhirnya ya saya masuk ke dalam timnya Roy Suryo. Tetapi non persidangan ya Troya itu masih eksis, tapi sifatnya administratif saja, bukan
bukan untuk persidangan begitu. Oke, Bang Refli, dijelaskan juga yang membuat Roy Suryo mengajukan pra-peradilan dalam penangkapan dan juga penggeledahan yang kemarin bahasanya tidak ditahan tapi pembantaran menurut pihak Roy Suryo. Seperti apa? Iya, jadi kita waktu di Troya ya, saya tidak tahu di kelompok yang lain di Tifa Roy Advocates, kita kan sudah mendiskusikan seandainya. Nah, salah satu seandainya adalah ketika seandainya ditahan. Kalau ditahan sudah pasti baik Mas Roy maupun Dr. Tifa akan mengajukan pra peradilan. Pada waktu itu bahkan kita sudah menunjuk timnya untuk kedua belah pihak kan. Tetapi kita tidak tahu, kita kan terombang-ambing dengan perkembangan yang tidak jelas kan. Tiba-tiba ketika kita menganggap bahwa P21 itu tidak mungkin lagi karena sudah lewat waktu, terlalu berlebihan waktunya, tiba-tiba ada penangkapan di tanggal 19 Juni. 19 Juni, 20, 21 Juni ya, tahu sendiri 21 Juni hari apa gitu. Nah 19 Juni, rupanya tim pribadi masing-masing ini langsung bergerak untuk mempersiapkan pra-peradilan. Jadi baik Mas Roy maupun Dr. Tifa melalui tim pribadinya masing-masing itu memasukkan gugatan pra-peradilan mengenai banyak hal. Salah satunya pastilah soal penahanan. Nah kalau Roy Suryo karena saya tahu ya dan belakangan saya terlibat, itu yang dipermasalahkan penggeledahan, penangkapan dan penahanan saja begitu. Tetapi yang lainnya tidak dipersoalkan atau belum dipersoalkan, itu kita akan lihat ke depannya. Oke, apa yang menurut Anda membuat penangkapan kemarin cacat hukum, Bang Refli? Kenapa? Apa yang membuat penangkapan kemarin dinilai cacat hukum kalau menurut Anda sehingga layak diajukan pra-peradilan? Ya, jadi kita mengatakan semuanya mulai dari penggeledahan, penangkapan dan penahanan itu cacat hukum semua, tidak sesuai dengan prosedur. Sebagai contoh misalnya kalau kita baca KUHP ya, nanti Prof Hipnu bisa memperbaikinya kalau memang saya salah itu, karena saya ingin juga mendengarkan dari Prof Hipnu ya. Kalau kita bicara mengenai penangkapan, maka penangkapan tersebut dalam pasal 75, 79 ya kurang lebih lah pasal-pasal itu terkait dengan dua hal yang pasti, yaitu untuk kepentingan pemeriksaan tersangka atau tersangkanya itu mangkir setelah 2 kali dipanggil secara layak. Nah barulah kemudian dilakukan upaya paksa. Jadi penangkapan itu upaya paksa. Karena itu kami protes. Ternyata dalam surat penangkapan dikatakan penangkapan itu dalam rangka P21, yaitu dalam rangka untuk penyerahan tahap kedua, yang menurut kami ya nanti bisa diperbaiki atau dibenarkan atau disalahkan oleh Prof Hipnu, itu tidak ada dasar hukumnya. Kok penyerahan harus ditangkap, harus ditahan? Karena kami sudah berkomitmen seandainya nanti ada penyerahan tahap kedua, di mana ada penyerahan para tersangka, kami minta surati dan kami akan datang pada waktu yang ditentukan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dan selama ini track record Roy Suryo dan juga Dr. Tifa tentunya, itu mereka sangat patuh. Mereka sudah menjalani wajib lapor hingga 30 kali kalau Roy Suryo. Sehingga tidak ada alasan yang memadai untuk menangkap dan menahan mereka. Misalnya alasan penahanan karena diperkirakan akan melarikan diri, rasanya jauh sekali. Nggak mungkin rasanya, apalagi mereka dicekal sudah. Lalu alasan misalnya menghilangkan barang bukti, nggak juga relevan. Karena yang namanya barang bukti itu kan sudah selesai, P21 sudah kasus ini. Jadi dengan barang buktinya sudah diserahkan juga kepada kejaksaan tanggal 22 Juni kemarin kan. Apalagi diperkirakan akan mengulangi perbuatan yang mana? Karena perbuatan yang ada ini bukanlah perbuatan dalam kerangka mala in se, yaitu sebuah perbuatan pidana yang disananya memang kejahatan seperti pemerkosaan, pembunuhan, perampokan, korupsi, sehingga kalau mereka tidak ditahan diperkirakan akan mengulangi perbuatan. Tapi ini adalah sebuah ranah berpendapat, kebebasan berpendapat baik secara lisan dan tulisan yang kemudian dilaporkan oleh Pak Jokowi. Maka kami mengatakan kalau dikatakan mengulangi perbuatannya sendiri kita belum paham apakah ini betul-betul tindak pidana atau karena bapernya Pak Jokowi aja, kan begitu kira-kira. Oke. Ya. Bukan kira-kira, begitu. Prof Hipnu, ditambahkan soal apa yang tadi dikatakan oleh Bang Refli ya, upaya paksa dan juga pengajuan pra-peradilan dinilai menjadi jalan yang ideal untuk kasus ini karena tersangka selama ini dinilai kooperatif.
Ya, begini Mbak, memang gini Bang Rofli, dalam paradigma baru, upaya paksa itu upaya yang memaksa. Itu sekarang baru itu dikurangi. Karena konsep upaya paksa itu sudah berarti presumption oke, praduga bersalah. Itu loh. Jadi kalau kita lihat dalam suatu sistem peradilan pidana, kapan suatu upaya paksa, kapan suatu asas praduga tidak bersalah itu ada, ya di pengadilan. Tidak diborgol, tidak ditahan, tidak ditangkap. Itu kalau kita lihat konsep asas praduga tak bersalah. Jadi asas upaya paksa itu asas praduga bersalah. Gitu loh. Jadi dalam suatu sistem peradilan pidana, di mana letak asas praduga tak bersalah muncul ada di persidangan. Makanya kalau kita lihat di dalam pasal 59 UU baru, ketika mengumumkan seseorang tersangka tidak boleh mengarah pada asas praduga bersalah. Oke, Jadi baik. pemohon pun nggak boleh. Nah, ini loh. Ini Ya. perkembangan yang baru. Nah, oleh karena itu dalam hal penangkapan itu memang betul. Penangkapan itu bagian dari ujung. Apa itu penangkapan? Adalah suatu tindakan karena keadaan si seseorang berdasarkan bukti dia dilakukan penangkapan. Oke. Jadi agak sedikit kurang pas kalau memang kemarin dikatakan penangkapan. Gitu, Mbak. Ya, baik. Ya. Prof. Hipnu dan juga Bang Refli, nanti kita masih akan membahas hal ini. Kita harus jeda terlebih dahulu karena sesaat lagi kita akan mendengarkan azan maghrib berikut ini. Pemirsa tetaplah di NTV Prime, kami akan kembali sesaat lagi. Kami masih akan terus berjuang menegakkan kebenaran yang ada. Dan mohon terus supportnya. Dan insya Allah kami berdua tetap kuat. Tidak seperti para pengkhianat. Perkara ijazah Jokowi Roy Tifa beda cara. Kami masih akan membahasnya pemirsa bersama dengan dua narasumber. Masih bergabung bersama kami Prof. Hipnu dan juga Bang Refli Harun. Saya ingin kembali ke Prof. Hipnu. Tadi sebelum jeda sempat dijelaskan ya Prof. Silakan dijabarkan kembali. Jadi maksudnya wajar jika tersangka dalam hal ini Roy Suryo mengajukan pra peradilan karena sudah sesuai dengan KUHP baru begitu. Jadi wajar atau seperti apa Prof? Ya, sangat wajar sekali. Jadi pra peradilan itu jangan diartikan sebagai sesuatu yang keliru. Pra peradilan itu sebagai kontrol untuk perbaikan pelaksanaan penegakan hukum Indonesia. Jadi ke depan suatu saat penegak hukum, apakah itu polisi, apakah itu kejaksaan ataukah KPK, bisa belajar dari kasus Roy Suryo. Ini yang dilakukan. Jadi bukan kalah menang. Saya kira kalau menang juga tidak ada masalah, kalah juga apalagi karena sudah perkara P21. Jadi spirit Roy Suryo itu saya kira bagus sekali sebagai refleksi ke depan, penegak hukum tidak semena-mena kepada seorang tersangka. Itu kuncinya. Sehingga ke depan kalau ada penanganan itu sangat hati-hati. Ini penangkapan atau penuntutan. Ya, jadi ini harus sangat hati-hati ya Prof ya, agar publik tidak menilai adanya inkonsistensi dari penegak hukum dalam hal ini. Iya, justru sekarang itu kontrolnya di situ. Akhirnya menjadikan suatu ibarat jurisprudensi. Oh, sudah salah, harus hati-hati. Disitulah paradigma baru, termasuk kalau pra peradilan itu termasuk penundaan kan, Mbak. Sekarang seorang Polda misalkan penundaan terus berlarut tanpa informasi, itu pun juga di pra peradilan. Apa tujuannya? Untuk supaya perkara cepat. Kan itu, Mbak. Jadi pra peradilan itu bagus, koreksi. Bukan kalah menang, koreksi. Kalau menang juga bagian dari kepentingan penegakan hukum, kalau kalah juga bagian penegakan hukum untuk perbaikan ke depan. Begitu, Mbak, kira-kira. Oke. Bang Refli, saya ingin tanyakan lagi kepada Anda terkait tawaran untuk klien Anda Roy Suryo yang pernah ditawari RJ, benar demikian dan kenapa tidak diterima, diambil? Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya, karena Prof. Hipnu sudah mewakili kami untuk menjelaskan kenapa kemudian pra peradilan itu tetap dilakukan, ya, tidak dicabut gitu. Itulah alasan kami ya, sebagaimana dijelaskan Prof. Hipnu. Ya. Jadi bukan soal menang dan kalah, bukan ada pengaruhnya atau tidak dan perkara pokok, tetapi kami memang ingin memberikan semacam sebuah tes pembelajaran kepada publik, apakah tindakan yang dilakukan oleh penyidik itu benar atau tidak menurut tentu KUHP yang baru ya, menurut tata cara, menurut spirit penegakan hukum yang baru ini. Mengenai tawaran itu, saya sih tidak ingin mengglorifikasinya, karena itu bagi saya administratif saja. Jadi ketika diperiksa, setelah dilimpahkan kan diperiksa di checklist tuh.
Nah, salah satu checklistnya itu adalah apakah akan restoratif justice atau tidak, ya tidak, apa. Malah kami bercanda, kita bingung siapa yang korban gitu. Kan restoratif justice itu kepada korban kan. Kami bercanda kan, loh yang korban itu kami, bukannya Pak Jokowi gitu. Karena Pak Jokowi sih bisa keliling Indonesia kan, korbannya kami gitu. Tetap karena itu katakanlah itu teknis administratif saja, pertanyaan-pertanyaan yang memang checklist, dan memang salah satu materi pertanyaan mengenai restoratif justice. Jadi bukan kejaksaan seolah-olah menjadi agen restoratif justice, saya kira nggak begitu konteksnya gitu ya. Tapi ada pertanyaan yang merupakan checklist yang harus dijawab. Oke, Bang Refli, publik juga bingung nih dan bertanya-tanya mengenai jadwal sidang. Kalau tidak salah Dr. Tifa sudah keluar ya jadwalnya pada 2 Juli nanti. Sementara Roy Suryo belum keluar karena harus menghadapi pra-peradilan dari penggeledahan dan penangkapan kemarin. Nah, dengan adanya perbedaan ini, apakah nantinya tidak akan melemahkan konsolidasi saat persidangan nanti? Saya harap tidak, bukan saya kira, saya harap tidak. Karena kan memang tim ini masing-masing bekerja, tetapi tetap ada komunikasi ya di antara tim itu. Dan saya juga berusaha untuk berkomunikasi dengan timnya Dr. Tifa. Dan memang nanti tanggal 2 itu baru pembacaan dakwaan kan. Kalau memang langsung eksepsi, ya memang eksepsi kan tentu dipersiapkan secara personal oleh masing-masing tim. Nah, Roy Suryo memang belum mempersiapkannya tentunya karena kita masih berkonsentrasi kepada pra-peradilan. Tetapi nanti pada saatnya ya kita bisa belajar dari eksepsinya tim Dr. Tifa, sehingga nanti eksepsi yang kita lakukan ya mudah-mudahan jauh lebih lengkap misalnya kan begitu. Dan karena ini saya duga majelis hakimnya sama, maka ada beberapa sidang yang barangkali nanti akan bersamaan, akan digabung seperti misalnya pemeriksaan saksi dan ahli. Jadi walaupun kita split, dipisah, tetapi komunikasi harus tetap kita jalankan. Oke, Prof. Ibnu ditambahkan, jika nantinya dari pra-peradilan ditolak begitu ya oleh Hakim PN Jaksel, ini dampaknya tentu akan kemana-mana ya, baik secara hukum bagi jalannya persidangan pokok perkara Roy Suryo dan juga secara psikologis. Seperti apa Anda melihatnya, Prof. Ibnu? Kalau dampak kepada institusi penegak hukum, saya kira itu sebagai koreksi ke depan untuk melatih hati-hati dalam melakukan suatu tindakan upaya paksa. Dalam kapasitas sebagai pengaju pemohon, Pak Roy nggak ada masalah karena perkara sedang mau dilanjutkan. Nah, gitu. Karena suatu pra-peradilan itu akan menggugurkan pokok perkara itu kalau pengajuan tentang keabsahan penetapan tersangka. Penetapan tersangka kan enggak, gitu Mbak. Itu akan gugur semua kalau itu keliru. Tapi kalau ini tidak. Jadi ini tadi saya katakan spiritnya adalah sebagai koreksi penegakan hukum ke depan. Untuk melakukan penggeledahan, untuk melakukan penangkapan, itu harus hati-hati sesuai dengan kaidah syarat formil atau material yang dijelaskan dalam KUHP pasal 89, kan gitu Pak. Ini yang harus kita pahami. Nah, sekarang pertanyaan kalau itu sudah sampai, maka tergantung pada nanti di persidangan. Saya kira betul. Sekarang kenapa dipisah? Saya kira begini, Bang Refli, itu kayaknya di-split dulu. Nah, saling menjadi saksi, saling menjadi terdakwa. Ini saya kira bagian dari teknis penuntutan oleh jaksa untuk tidak digabung. Tadi saling menjadi saksi lah. Disitulah nanti saling menjadi saksi itu akan mengkorek dari mana kesaksian yang hakimnya sama. Cuman yang menarik nanti di dalam suatu eksepsi, Bang Refli, eksepsi itu kontrol. Jadi dalam sistem peradilan pidana itu ada 2 kontrol. Kontrol yang diperadjudikasi di pra-peradilan, kalau tadi penetapan tersangka. Kontrol yang kedua adalah di eksepsi tentang syarat subjektif dan syarat formil dan material. Formil itu masalah terkait identitas, material tentang objek, lokus, tempus, barang yang dilakukan suatu pemerintahan. Nah, itu kalau bisa mematahkan terhadap syarat material, batal demi hukum. Nah, itu yang nanti harus dikuasai. Karena ini objeknya kan, dulu kan informasi kan objek dari data sekunder atau penelitian, fotokopi. Dan fotokopi kemudian dianalisis dan sebagainya. Jadi subjeknya siapa? Yang mengupload atau yang membicarakan? Kan gitulah. Lah, perdebatan dalam suatu penerapan itulah saya kira nanti di dalam eksepsi itu harus kuat. Karena eksepsi tadi kan sebagai kontrol.
di dalam suatu penegak hukum. Kalau itu bisa mematahkan, luar biasa gitu. Tapi kalau tidak, ya jalan masuk pokok perkara. Begitu. Ini akan menarik ya, karena nanti kita akan melihat langsung perdebatan yang berjalan di persidangan. Karena selama ini perdebatan berjalannya di publik begitu ya. Kita sama-sama belajar hukum di sini, tapi Prof. Hipnu ditambahkan lagi, jadi tidak masalah kalau keduanya mengambil cara yang berbeda. Justru nanti akan memperkuat dari keterangan-keterangan yang ada. Iya, tidak ada masalah. Nggak ada masalah, Mbak. Ini hanya Bang Roy mungkin beliau sensitif sekali. Wah, saya kok diperlakukan seperti ini ya. Penangkapan sudah cukup. Apa yang salah dari penangkapan? Barang sudah ada. Apa yang perlu digeledah? Barang bukti sudah ada. Kok diperlakukan seperti ini? Kan karena upaya paksa itu sebetulnya meletakkan pada suatu perlakuan, Mbak. Perlakuan yang menuntutkan tadi asas praduga tak bersalah. Gitu loh. Ini yang menjadi kunci. Sebagai hak asasi manusia, pendekatan dari inkuisitur ke akusatur sebagai subjek. Misalkan, ndaklah saya mau mandi dulu, ya diberikan kesempatan mandi. Ndaklah mau makan, kesempatan mandi. Itu yang menetapkan sebagai subjek, bukan sebagai objek. Itu kalau pendekatan suatu peradilan lah. Disinilah saya kira Bang Roy sebagai kontrol. Jadi penegakan hukum ke depan nggak ada masalah. Kontrol itu nanti polisi akan berbenah, kejaksaan juga berbenah, KPK juga berbenah dalam penanganan upaya paksa. Oke, Bang Refli ditambahkan, ini masih terkait penahanan ya, yang dikatakan bukan penahanan kalau menurut klien Anda pembantaran. Anda bisa jelaskan yang nantinya juga akan diajukan ya di pra-peradilan seperti apa? Ya, saya sekali lagi terima kasih kepada Prof. Hipnu ya. Saya menyimak betul apa yang disampaikan Prof. Hipnu dan mudah-mudahan itu menjadi amunisi kami untuk nanti di pokok perkara ya. Nah, mengenai soal debat apakah penahanan, apakah bukan dan lain sebagainya, itu nanti biarlah menjadi bagian dari argumentasi kami ketika kita bicara mengenai pra-peradilan. Tetapi yang jelas kan objeknya 3 itu. Satu, penggeledahan. Pertanyaannya apakah penggeledahan itu sesuai dengan hukum atau penangkapan. Apakah penangkapan itu juga menurut prosedur hukum yang benar atau tidak. Kalau dikatakan penahanan, apakah penahanan itu juga sesuai dengan prosedur hukum yang benar atau tidak. Karena memang ada perdebatan soal penahanan tersebut ya. Karena secara kita bicara kan kalau penangkapan kan 24 jam. Lalu kemudian dilanjutkan dengan penahanan. Nah, sebelum 24 jam mereka sudah diinapkan di rumah sakit. Tapi sebenarnya bukan itu concern kita. Concern kita itu adalah alasan-alasan untuk menangkap, menahan. Dan kemudian instrumen-instrumen penggeledahan apakah itu dipenuhi semua atau tidak. Termasuk juga tata caranya, cara-caranya dan lain sebagainya. Jadi itu yang kita ingin persoalkan. Karena kalau misalnya penyidik dianggap punya kewenangan untuk menggeledah, menahan, menangkap, tapi itu kan tidak boleh juga sewenang-wenang. Harus dilakukan dengan tata cara menurut hukum yang memang benar-benar bisa dijadikan landasan. Jadi kalau tidak didasarkan pada hukum, ya kita katakan ini adalah tindakan yang ilegal dan harusnya batal, ya kan begitu. Nah, walaupun kita paham bahwa belum tentu juga nanti langsung berpengaruh kepada pokok perkara langsung, tapi paling tidak secara psikologis, secara psikologis ya kita lebih merasa punya kepercayaan diri yang lebih gitu bahwa klien kita itu di proses hukum, salah satunya proses hukum yang ternyata bisa kita buktikan bahwa itu tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada begitu. Oke. Prof. Hipnu, kita minta penjelasannya juga agar juga masyarakat lebih mengerti terkait kejaksaan yang memutus untuk tidak menahan kedua tersangka ini secara normatif pidana. Apakah kebijakan tanpa jeruji ini lazim ya untuk kasus dengan fitnah dan menyebarkan berita bohong, atau mungkin ada dispensasi khusus karena profil tokohnya, atau seperti apa, Prof. Hipnu? Ya, jadi Mbak tadi istilah pembantaran ya. Pembantaran itu seseorang yang sudah ditahan, yang karena sakit atau karena situasi kondisi sakit dibantarkan. Jadi tahan dulu baru dibantarkan. Bantaran itu adalah tidak dilakukan suatu penahanan karena sakit alasannya. Jadi tidak bisa seseorang langsung dibantarkan, ya tidak ditahan. Itu terminologi penahanan dan pembantaran. Pembantaran bagian diskresi seseorang penegak hukum untuk melakukan apabila seseorang tersangka itu dalam kondisi sakit yang memerlukan penyembuhan sehingga dibantarkan. Jadi tahan dulu baru bantar. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pertanyaannya kenapa kejaksaan tidak melakukan suatu penahanan?
Kita tadi saya sampaikan bahwa suatu penahanan itu suatu upaya paksa. Izinnya adalah dapat. Syarat objektifnya adalah suatu tindak pidana yang diancam 5 tahun ke atas. Nah, 5 tahun itu Bang Roy kalau nggak salah yang terkait Undang-Undang IT. Pasal 25, kalau nggak salah 28 ya, coba koreksi itu ya. Itu kalau Ya, yang terkait betul. dengan pencemaran fitnah, itu kan di bawah 5 tahun, nggak perlu. Nah, itu yang di sana. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah suatu tingkatan syarat objektif itu juga dilakukan? Ya, tapi bagaimana syarat subjektif lah? Paradigma baru di dalam kuhab baru itu syarat objektif, kalau dulu subjektif subjek-subjeknya, makanya kadang-kadang dipenuntut untuk ditahan. Mau ditahan itu subjektif karena pada masing-masing penegak hukum. Nah, sekarang subjektif objektif yang terukur. Artinya, dalam suatu ketentuan rigid di dalam kuhab pasal tentang upaya paksa kaitannya penahanan itu apabila ternyata dia kooperatif dalam dipanggil tidak melakukan suatu pengingkaran, tidak mengulangi barang bukti, tidak melakukan tidak, semua itu tidak, apalagi dikualifikasi juga jenis tindak pidananya. Nah, disitulah parameter-parameter objektif yang terukur. Sehingga dalam kasus-kasus tertentu, ya tidak perlu kalau memang nanti disidangkan hadir, dipanggil hadir, enggak perlu. Karena penahanan itu sebetulnya ketika ada kekhawatiran barang bukti hilang. Kan gitu, menyulitkan suatu persidangan, menyulitkan suatu pemberkasan. Sepanjang tidak, apalagi lihat kualitas delik kasusnya, saya kira itu suatu objektif yang terukur. Sehingga kalau memang tidak dilakukan penahanan, saya kira tepat. Gitu, Pak. Oke. Bang Refli, ini kita mau bahas terkait materi substansi kasus dan juga termasuk nantinya Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dalam hal ini harus hadir di persidangan. Dan nanti akan seperti apa yang Anda siapkan jika memang Pak Jokowi hadir dan kemudian akan membawa ijazah asli katanya? Iya, sekali lagi terima kasih Prof. Hipnu ya. Itulah yang kami pikirkan mengenai tidak ditahannya baik Roy Suryo maupun Dr. Tifa. Jadi kalau ada pihak-pihak, misalnya katakanlah para pendukung, relawan yang mendorong-dorong agar ditahan, ditangkap terlebih dahulu, menurut saya memang betul-betul mereka tidak paham tentang paradigma bernegara, berhukum yang benar. Apalagi kasusnya ini adalah kualifikasinya kasus pencemaran dan fitnah yang ancaman hukumannya cuma 9 bulan dan 3 tahun. Tapi memang masalahnya adalah ada pasal yang diselundupkan dalam tanda kutip, yaitu pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 Undang-Undang ITE, di mana ancaman hukumnya 8 tahun dan 12 tahun yang kita anggap tidak sesuai dengan fakta dan peristiwanya dan tidak ada uraiannya dalam laporan polisinya. Makanya kemudian ada kelompok masyarakat, 9 jenderal, 6 kolonel, dan 2 warga negara sipil yang mengajukan gugatan citizen lawsuit kepada penyidik Polda Metro. Nah itu untuk mengatakan bahwa manajemen perkaranya sudah melakukan penyelundupan hukum mengenakan pasal yang tidak sesuai dengan fakta dan peristiwanya. Tapi saya tidak menjelaskan lebih lanjut soal itu ya. Nah soal yang ingin saya jelaskan adalah soal terkait dengan kehadiran Pak Jokowi. Saya tidak menuntut dari diri saya sendiri, kan mereka sendiri yang bilang, pengacara mereka yang bilang, relawan-relawan Pak Jokowi sendiri bilang bahwa Pak Jokowi siap hadir dalam persidangan dan harusnya hadir karena dia yang mengadukan kasus ini, dia yang melaporkan kasus ini, sehingga dia harus didengarkan terlebih dulu. Kenapa kemudian kasus ini ada? Apakah benar dia merasa direndahkan serendah-rendahnya, dihina? Ya, difitnah atau dicemarkan nama baiknya misalnya. Nah, ini kan harus diklarifikasi. Nah, dalam klarifikasi tersebut, kemudian orang berspekulasi mengenai soal ijazah yang harus dibuktikan terlebih dulu karena ini memasukkan pasal fitnah sebagai pasal yang dikedepankan, yaitu pasal 434 KUHP. Sekali lagi kami mengetahui ini dari klarifikasi atau pemeriksaan oleh jaksa di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ketika penyerahan tahap kedua, sehingga orang bisa dihukum kalau fitnahnya terbukti. Nah, kalau tidak terbukti maka tidak bisa kan harusnya, walaupun kemudian ada pembelaan-pembelaan lain yang tentu tidak bisa secara spesifik saya umbar di sini gitu ya. Kan tapi intinya adalah ya seperti Prof. Hipnu tadi bilang, ya kita ingin mematahkan, syukur-syukur kita bisa patahkan di eksepsi mengenai kasus ini sehingga kasus tidak perlu berlanjut misal ya. Walaupun orang akan bertanya, lalu bagaimana dengan pembuktian ijazah Pak Jokowi? Sebenarnya begini, harusnya ya
harusnya gini, kan ada kasus lain yang sedang berproses. Sebagai CLS contoh ya? misalnya laporan, ya kan, laporan tim pemburu ijazah palsu ke Barreskrim, kemudian CLS di Solo dan lain sebagainya, yang objeknya Ya. memang soal penggunaan ijazah palsu. Jadi kalau kasus Mas Roy dan Dr. Tifa itu bukan kasus penggunaan ijazah palsu, tapi Ya. kasus pencemaran nama baik dan fitnah. Nah, ini yang kemudian orang jangan salah ya. Tetapi sekali lagi strategi persidangan, materi dan lain sebagainya tentu tidak bisa kita sampaikan secara detail kan. Kalau sudah disampaikan secara detail nanti lawan kita dalam hal ini jaksa penuntut umum ya, lawan dalam pengertian dalam tanda kutip ya. Nanti tahu dia trik-trik kita dan lain sebagainya begitu. Termasuk juga kita akan sampaikan langsung dong nanti di persidangan apa yang ingin kita sampaikan itu. Tapi intinya don't worry, banyak senjata yang bisa dipakai untuk memenangkan kasus ini dan sambil berdoa bahwa kasus ini murni pembuktiannya hukum, tidak ditunggangi oleh anasir-anasir politik. Itu aja doa kita bersama gitu. Oke, Bang Refli, tapi terkait dengan upaya banding gugatan CLS di Pengadilan Jateng kan kandas. Jadi sejauh ini bagaimana nih nantinya? Ya, jadi gini, kita harus mencapai sebuah mekanisme baik dalam sidang pengadilan ya, on court ataupun out of the court, untuk membuktikan soal ijazah ini sebagai bagian dari integritas nasional. Dan menurut saya tidak bisa dicapai dengan kasus Mas Roy dan Dr. Tifa, karena fokusnya bukan di pembuktian ijazah, tapi fokusnya ada di hal yang saya kira saya tidak perlu jelaskan lebih lanjut ya kan nanti. Nah, karena itu harus betul-betul memang fokusnya pada penggunaan ijazah palsunya. Kalau penggunaan ijazah palsu, maka dokumen KPU itu bisa dipakai, karena dokumen KPU yang didapatkan Bonatua misalnya, didapatkan kelompok-kelompok yang menang di Komisi Informasi, itu adalah dokumen yang memang sahih untuk diuji gitu. Karena kita kan ada yang mengatakan begini, kalau Anda punya ijazah palsu, sepanjang Anda cuma taruh di bawah bantal, nggak diapa-apain, nggak ada masalah. Tapi begitu Anda gunakan untuk pencalonan jabatan publik, nah disitulah masalahnya. Jadi Prof. Hipnu saya kira paham apa yang saya maksudkan, tetapi saya kan tidak boleh terlalu spesifik di televisi ini, karena itu bagian komitmen tim hukum untuk tidak mengumbar apapun yang kita ketahui mengenai kasus ini. Gitu. Oke, Prof. Hipnu ditambahkan, jadi dalam hal ini harus hadir ya Pak Jokowi dan bakal menjadi yang paling awal dihadirkan. Gimana kalau Anda melihat dari gambaran kasusnya nanti, utamanya di sidang nanti? Ya, saya selalu berpikir pada doktrin. Jadi doktrin peradilan yang baik itu adalah pertama independensi peradilan. Yang kedua adalah pembuktian. Jadi di sini harus ada dua konsep pembuktian, karena fitnah itu kan diberikan kesempatan untuk membuktikan. Membuktikan dulu. Yang ketiga adalah public hearing. Public hearing itu mendengar terdakwa. Jadi harus hadir. Terdakwa apa yang dimasalahkan? Apa yang menjadikan suatu merasa tercemar apa? Iya, itu harus hadir. Karena kalau itu tidak hadir, ya perkara tidak dilanjutkan. Itu sudah baik jurisprudensi, Pak, terhadap delik-delik. Karena delik aduan absolut. Lain kalau delik-delik umum diwakili oleh penuntut umum. Ini delik aduan, sehingga pengadu harus hadir, wajib hukumnya hadir untuk menjelaskan dalam persidangan tentang perasaan pencemarnya, tentang fitnahnya, tentang apa yang dilakukan terhadap diri pribadi. Itulah yang nanti akan dilakukan. Makanya tadi betul, Bang Refli, ini adalah delik pencemaran, delik fitnah, bukan penggunaan palsu. Penggunaan palsu itu lain lagi. Perdebatannya lagi-lagi penggunaannya. Dengan demikian, sebagai peradilan yang baik, kehadiran terdakwa hukumnya wajib sebagai ketentuan hukum yang baik. Oke, Bang Refli, jadi nanti kiranya kita kan tunggu bersama nanti ya, karena ini delik aduan, Pak Jokowi akan hadir, dan itu dimungkinkan jika memang menunjukkan ijazahnya di sana? Ini kan bagian dari nanti kita strategi persidangan ke depan seperti apa, tapi kita ikutin saja omongan Pak Jokowi yang katanya dia nanti akan bawa ijazah-ijazah analognya gitu.
Cuma saya bertanya, ijazah yang mana yang dia bawa? Karena katanya lagi, kan ijazahnya sudah harusnya sekarang sudah Jaksa. ada di Jaksa kan? Iya. Sebelumnya kan ditunjukkan di Polda Metro Jaya tanggal 15 Desember 2025 ketika gelar perkara khusus. Nah, asumsi kita ijazah yang analog itu sudah ada di kejaksaan, di Jaksa Penuntut Umum. Tetapi unfortunately hingga saat ini kami sendiri belum lihat lagi ijazah yang pernah diperlihatkan pada tanggal 15 Desember menjelang pukul 11 malam kira-kira 5-7 menit itu menjelang berakhirnya gelar perkara khusus. Mudah-mudahan nanti ketika proses pembuktian itu barang itu hadir dan bisa sama kita simak, dan mudah-mudahan juga waktu pemeriksaan itu ada siaran langsung dari televisi termasuk Nusantara TV sehingga bisa dilihat kebenaran itu, walaupun tentu kita tidak ingin trial by the press, tetapi intinya adalah ketertutupan pun akan menjadi masalah. Ada apa misalnya kalau sidangnya tidak boleh disiarkan, karena ini adalah sesuatu yang terkait dengan pengetahuan publik kan. Publik ingin tahu apakah ijazahnya itu asli atau palsu dan lain sebagainya. Karena sekali lagi ya, kita bicara mengenai sebuah kasus yang tentu ada batasan hukum acaranya. Dan kadang-kadang kan orang kan terlalu semangat kan, inilah itulah dan lain sebagainya. Jangan-jangan kita surprise begitu ya. Misal ini tiba-tiba Pak Jokowi nggak datang. Menurut Prof Hipnu, menurut Prof Hipnu gimana? Jadi memang harus datang, nggak bisa by Zoom juga ya? Silakan Prof Hipnu. Ya, tadi Pak Jokowi tidak datang, lalu kasusnya dihentikan. Lah, sekarang siapa yang menang, siapa yang kalah, kira orang bingung kan nantinya. Makanya saya nggak mau ngomong semua. Kita kasih kesempatan Prof Hipnu ya, silakan Prof. Iya, makanya saya selalu berpikir pada konsep peradilan yang baik, Mbak. Due process of law itu ada 3 kriteria. Satu di antaranya independensi peradilan. Tadi harus betul-betul independensi. Kedua, konsep pembuktian. Lah, ini Bang Refli di dalam pembuktian. Karena walaupun ini deliknya delik pencemaran baik, fitnah, di dalam pasal 434 itu kan diberikan kesempatan untuk membuktikan. Seharusnya mungkin mudah-mudahan sedini mungkin sekarang ini sudah mempersiapkan tentang hal yang akan membuktikan. Jadi perkara biar cepat. Dan ini yang saya lakukan. Karena dalam hal delik fitnah, seorang terdakwa diberi kesempatan untuk membuktikan atas tuduhan yang bersangkutan. Nah, disitulah yang sekarang harus dipersiapkan oleh persidangan. Sehingga pada saatnya nanti tinggal tarik, gledek gitu. Jadi tidak mencari-cari dulu. Karena ini terkait dengan pembuktian forensik ya. Ahli-ahli digital ya, ahli-ahli kertas, bahasa dan sebagainya. Saya kira tidak mudah itu. Nah, itu yang harus dipersiapkan. Yang kedua, Mbak, memang betul ini. Ini pertanyaan ini menarik sekali dalam diskusi ini. Bisa juga nanti kalau memang tidak adil perkara selesai. Atau juga Bang Refli, dalam eksepsi, dinyatakan eksepsi ya jelas perkara gugur lah. Sudah gugur, di mana yang menang nanti? Kalau gugur. Nah ini ada 2 dimensi Mbak nanti dalam satu peradilan. Yang mudah-mudahan konsep hukumnya matang. Kalau enggak bisa dua-dua ini. Kalau enggak masyarakat, enggak jadi semua ya. Gugur semua akhirnya. Jadi enggak jadi persidangan dong jadinya. Nah ini yang kita coba mudah-mudahan enggak terjadi. Atau memang yang diinginkan juga seperti itu juga bisa jadi. Karena nanti mungkin dakwaannya lemah, gugur selesai. Jadi masih banyak kemungkinan dan termasuk nanti perkaranya bisa gugur juga ya kalau terdakwa tidak hadir begitu ya dalam hari ini pelapor. Bang Refli, jadi kan sudah ada 700-an bukti, puluhan saksi ahli begitu ya. Nantinya kan seperti apa dari pihak Anda untuk menghadapi katakanlah debat terbuka yang disaksikan secara langsung oleh publik nantinya? Iya, Prof Hipnu sudah bisa tertawa nih karena dia tahu. Jadi kadang-kadang kita terlalu mengglorifikasi gitu ya, seolah-olah kita, wah itu pasti akan terjadi. Kalau tidak terjadi, tidak dibutuhkan gimana? Belum sampai pada 709 dokumen, tiba-tiba sudah end game. Jadi dalam sebuah perkara itu katakanlah terdakwanya senang, tapi bisa juga kemudian terdakwanya nggak happy, bisa jadi kan? Lah, kalau begitu kita nggak bisa membuktikan dong. Nah karena itu saya kira ya
kita memang tidak perlu spesifik dulu, biarlah kami nanti mengkaji ya, kira-kira sampai sejauh mana. Jadi how far can you go? Kan kira-kira begitu. Sejauh mana kita mau berjalan. Tetapi dalam berjalan tersebut tentu kita tidak mau menyerahkan leher klien kita, karena jangan lupa ada pasal-pasal yang kita katakan pasal yang dipaksakan untuk didakwakan menurut apa yang kita lihat waktu interview pemeriksaan tersangka di Kejari kan, yaitu pasal 32 ayat 1 dan pasal 35. Ancaman hukumannya nggak tanggung-tanggung, 8-12 tahun. Yang kita katakan itu pasal seperti sengaja diselundupkan agar punya bargaining position untuk menangkap. Karena kalau kedua pasal tersebut tidak ada digugurkan, maka tidak ada celah untuk melakukan penahanan selama proses persidangan begitu, atau sebelumnya proses penyidikan. Dan pasal yang itu tidak didahulukan karena sekali lagi ini kan kasusnya adalah kasus fitnah dan pencemaran nama baik yang sebenarnya yang diadukan Pak Jokowi itu kan itu. Tapi tiba-tiba ada soal edit dokumen, ada manipulasi dan lain sebagainya. Itu menjadi a big question, jadi questionable. Patut dipertanyakan kenapa ada ini. Tapi ya tadi Mas Prof Hipnu sebagai orang pidana ya sudah paham betul cara-cara agar kemudian ada bargaining power bagi penyidik untuk menahan sewaktu-waktu. Makanya coba bayangkan ya, ini kasus biasa. Ini kan seperti kasus yang dikenakan ke Haris Azhar ketika katakanlah diadukan oleh Luhut Panjaitan. Tapi pada waktu itu Pak Luhut termasuk baik, cuma menggunakan pasal pencemaran nama baik dan fitnah saja. Waktu itu masih 310-311 KUHP. Sependek pengetahuan saya. Dan pasal Undang-Undang ITE yang juga terkait dengan fitnah menggunakan sarana teknologi informasi, yang juga ancaman hukumannya waktu itu cuma 2 tahun kalau nggak salah. Nah, sehingga dalam proses persidangan dia tidak pernah worry untuk ditahan. Beda dalam kasus ini. Kasusnya sama, dianggap fitnah dan pencemaran nama baik, tetapi tiba-tiba ada kelompok masyarakat yang mengatakan diri sebagai sukarelawan, mengatakan tangkap, tahan, dan lain sebagainya. Seolah-olah mereka ini kriminal kelas 1, perampok, koruptor, pembunuh, dan lain sebagainya. Padahal masalahnya hanyalah soal sebuah statement bahwa Mas Roy setelah melakukan penelitian, yakin ijazah subjek to ijazah itu palsu. Sekali lagi, jadi ada beberapa clue yang saya kira saya tidak bisa teruskan. Tetapi intinya adalah bahwa kasus ini barangkali tidaklah sebagaimana yang dibayangkan masyarakat, tetapi how far can we go? Nah itu yang kemudian akan menjadi catatan bagi kami. Barangkali kita akan telepon Prof Hipnu, kira-kira advice-nya seperti apa? Sebelum kita menutup untuk masing-masing narasumber ini ya, Bang Refli, pra-peradilan tetap akan digelar besok sesuai jadwal ya, 29 Juni. Nantinya kalau datang. Oke, jadi nanti kita kan seperti kata Anda ya, nggak bisa dong kasih bocoran sepenuhnya mengenai strategi dan juga nanti kemungkinan eksepsi dan seperti apa. Tapi kasih apa yang bisa disampaikan kepada publik gitu, kisi-kisinya untuk pra-peradilan besok. Kalau pra-peradilan udah jelas, kita mempermasalahkan 3 hal, yaitu penggeledahan. Kita mengklaim itu tidak ada itu penetapan pengadilan negeri. Kalaupun ada nanti kita akan lihat apakah dalam proses penggeledahan itu sudah ditunjukkan secara proper atau tidak. Apakah mekanismenya dijalankan secara baik atau tidak, secara benar atau tidak. Kemudian penangkapan, kita mengatakan alasan penangkapan itu nggak ada untuk P21 karena proses penyidikan sudah selesai, tinggal pelimpahan. Nah, apakah justified orang ditangkap untuk penyerahan P21? Padahal track record-nya itu orang ini kooperatif, menjalani wajib lapor, dicekal pula begitu. Sehingga tidak ada yang namanya unsur-unsur subjektifnya lagi. Penahanan juga begitu. Penahanan apakah iya ini orang secara subjektif itu berupaya melarikan diri, kemudian tidak kooperatif, macam-macam, ada 8 kriteria untuk penahanan kan dalam kondisi seperti ini kan. Nah itu akan kita uji nantinya. Nah, seperti yang Prof Hipnu ya, kita nggak bicara menang dan kalah, kita bicara untuk pembelajaran publik bahwa kalaupun Anda punya kewenangan, tidak boleh Anda sewenang-wenang karena itu undang-undang administrasi pemerintahan kan begitu. Prof Hipnu, terakhir apa saja tadinya unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam pra-peradilan nanti yang seperti kata Bang Refli dan juga Prof Hipnu, sebetulnya ini bisa menjadi pembelajaran publik? Iya,
pembelajaran publik, Mbak. Karena pra-peradilan itu sebetulnya kontrol terhadap penegak hukum kan gitu, Mbak. Baru pada eksaminasi of judge, jadi pengujian syarat, belum pada investigasi of judge. Gitu, Mbak. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan syarat-syarat nanti Polda bisa juga memberikan gambaran, kemudian pemohon juga memberikan gambaran, dan nanti hakim bisa menilai apakah terjadi pelanggaran HAM atau tidak, apakah terjadi pelanggaran paksa tidak. Kalau yang terjadilah bisa menjadi putusan diterima atau ditolak. Tapi yang jelas bahwa praper ini tidak akan merubah pokok perkara yang sudah dilimpahkan di kejaksaan. Begitu, Mbak, kira-kira, Pak. Oke, terima kasih atas penjelasannya para narasumber, Prof. Hipnu Nugroho, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jenderal Sudirman, dan Bang Refli Harun, kuasa hukum tersangka Roy Suryo. Terima kasih sudah bergabung di kesempatan NTV Prime kali ini. Selamat beraktivitas kembali. Pemirsa, persidangan kasus ijazah Jokowi bukan sekedar formalitas hukum. Jalur pra-peradilan yang ditempuh Roy Suryo adalah ujian bagi profesionalisme aparat penegak hukum dalam menetapkan prosedur. Sementara kerelaan Fauzia Tiasuma yang langsung masuk ke sidang pokok perkara jadi ruang pembuktian material yang selama ini dinanti publik. Terlepas dari dinamika politik yang membayangi kasus ini, pengadilan adalah tempat terbaik yang paling objektif untuk mengakhiri segala polemik. Bukti harus dibeberkan, saksi harus didengar, dan kebenaran hukum harus ditegakkan di atas meja hijau. Tetaplah bersama kami, NTV Prime akan kembali seusai jeda.